Baiklah, dalam kegiatan tahap 2, pengimbasan program guru belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, saya akan membagikan kepada Bapak Ibu beberapa informasinya. Sebagai berikut. Pada program guru belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM ini, Bapak Ibu akan belajar mengenai yang pertama, konsep asesmen nasional, yaitu untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, teknis pelaksanaan dari asesmen nasional. Yang ketiga, Bapak Ibu juga akan belajar mengenai butir soal asesmen berupa literasi, membaca sesuai jenjang pendidikan peserta didik yang Bapak Ibu ampuh. Selanjutnya, butir soal asesmen numerasi, membaca sesuai jenjang pendidikan peserta didik Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu akan belajar mengenai tindak lanjut laporan hasil dari asesmen kompetensi minimum peserta didik Bapak Ibu sekalian. Informasi yang pertama adalah bagaimana cara untuk mengikuti kegiatan program guru belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Yang pertama, tentunya Bapak Ibu harus masuk dulu ke dalam situs gurubelajar.kemdikbud.go.id. Setelah masuk, Bapak Ibu silakan pilih seri AKM dan Bapak Ibu harus login. Setelah itu, saat login, Bapak Ibu harus memasukkan nomor UKG dan password Bapak Ibu sekalian. Ini wajib dimiliki oleh setiap peserta. Lalu Bapak Ibu bisa memilih angkatan belajar Bapak Ibu. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu mengikuti kegiatan tahap pertama, yaitu BIMTEK, bimbingan teknis, sampai prosesnya tuntas di 100%. Berikut saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mendaftar. Tahap yang pertama untuk mendaftar program guru AKM adalah Bapak Ibu masuk ke dalam browser. Bapak bisa menggunakan browser Google. Lalu Bapak Ibu tidak perlu mengetikkan situs Kemdikbud, yaitu hanya mengetikkan guru belajar pada browser pencarian. Bapak Ibu guru enter. Setelah itu tampilan akan muncul seperti ini. Bapak Ibu pilih link yang paling atas, yaitu program guru belajar multiseri. Bapak Ibu klik, lalu akan muncul halaman seperti ini dan ada pemberitahuan. Bapak Ibu klik saja, oke, saya mengerti. Selanjutnya, pada halaman ini ada 4 seri program pembelajaran guru. Yang pertama, seri pendidikan keterampilan hidup, seri asesmen kompetensi minimum, seri pendidikan inklusif, dan seri masa pandemi COVID. Karena kita masuk ke dalam seri asesmen kompetensi minimum, maka kita klik bagian ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu klik lagi, seri asesmen kompetensi minimum AKM selengkapnya. Setelah itu akan tampilan beranda seperti ini. Bapak Ibu pilih tombol mulai belajar, Bapak Ibu klik. Setelah itu akan muncul jendela baru, yaitu Bapak Ibu harus masuk ke dalam SIM PKB Bapak Ibu. Nah, syarat untuk mengikuti program guru belajar adalah Bapak Ibu memiliki user dan juga password SIM PKB. Saya sudah mengetikkan user dan password saya. Silakan klik masuk untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Bapak Ibu akan muncul tampilan jendela seperti ini. Bapak Ibu pilih asesmen kompetensi minimum selengkapnya, klik. Nah, karena saya sudah mengikuti kegiatan tahap 1, jadi ada informasi tuntas di sini. Ya. Ini angkatan kedua. Lalu selanjutnya, setelah selesai pada tahap pertama, Bapak Ibu akan masuk ke tahap kedua, yaitu kegiatan pengimbasan AKM. Namun ada syaratnya. Untuk mengikuti program kegiatan pengimbasan, Bapak Ibu harus mencapai nilai minimum, yaitu
Nilai minimum pada post-testnya harus minimal 70. Jika kurang, Bapak Ibu wajib untuk mengikuti program remedial pada gelombang berikutnya. Demikian informasi yang dapat saya berikan cara untuk mendaftar dari program Guru Belajar. Selanjutnya, dalam kegiatan BIMTEK, Bapak Ibu akan diinformasikan mengenai tujuan dan manfaat dari kegiatan asesmen nasional. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antar kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah, antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Dan yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Dan yang terakhir, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Adalah manfaat dari asesmen nasional. Yang pertama, manfaat dari asesmen nasional adalah sebagai potret atau gambaran dari kualitas pembelajaran di setiap sekolah ataupun daerah. Dan manfaat yang kedua adalah sebagai umpan balik untuk peningkatan kualitas pembelajaran dari sekolah. Dan yang ketiga adalah sebagai dasar untuk penyusunan program dari peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, Bapak Ibu sekalian. Informasi selanjutnya yaitu perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Terdapat 7 kriteria pembanding antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang pertama adalah tujuan pelaksanaannya. Yang kedua, dari jenjang penilaiannya. Yang ketiga, level siswa yang bisa mengikuti asesmen nasional dan ujian nasional. Yang keempat adalah subjek siswa yang akan dinilai. Yang keempat adalah model soal. Selanjutnya sasaran penilaian, dan yang terakhir adalah metode penilaian yang digunakan. Topik selanjutnya yaitu mengenai teknik pelaksanaan dari asesmen nasional. Yang pertama, Bapak Ibu akan belajar mengenai jadwal pelaksanaan dari asesmen nasional. Setiap jenjang memiliki durasi pelaksanaan asesmen yang berbeda. Selanjutnya adalah peserta AKM itu sendiri. Dalam asesmen nasional, AKM diikuti oleh seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua murid dapat menjadi peserta, karena pemilihannya dilakukan secara survei, yaitu secara acak. Dan selanjutnya adalah model dari penilaiannya, yaitu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan dari siswa tersebut. Selanjutnya adalah bentuk soal dari asesmen kompetensi minimum. Bentuk soalnya yang pertama berupa pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga menjodohkan, yang keempat berupa isian singkat, dan bentuk yang terakhir adalah berupa uraian. Topik selanjutnya pada kegiatan bimbingan teknis adalah Bapak Ibu akan belajar mengenai kategori hasil dari AKM. Terdapat 4 kategori hasil AKM. Yang pertama adalah kategori perlu intervensi khusus, dan yang kedua adalah kategori dasar, yang ketiga adalah kategori cakap, dan yang keempat adalah kategori mahir. Bapak Ibu dapat membacanya pada slide berikut. Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, siapa sajakah yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM ini? Semua guru SD, SMP, SMA, atau SMK, semua jenjang pendidikan bisa mengikuti program tersebut. Lalu kepala sekolah dari semua jenjang pendidikan, pengawas dari semua jenjang pendidikan, semua guru SD LB, SMP LB, dan SMA LB, kepala sekolah SD LB, SMP LB, dan SMA LB,
dan juga peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sederajat SD, SMP, SMA, atau SMK. Dan juga bagi seluruh peserta yang telah memiliki akun SIM PKB dapat mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum dari Kemdikbud. Bapak Ibu guru sekalian, saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu guru untuk mengikuti kegiatan program guru belajar seri AKM ini. Mengapa? Karena pola kegiatan dari seri AKM ini yang pertama, yaitu lebih fleksibel. Bapak Ibu dapat menentukan waktu luang untuk mengerjakan, mengikuti bimbingan teknis dan juga kegiatan selanjutnya. Dan yang kedua, kegiatan ini sangat mudah. Bapak Ibu dapat mengaksesnya melalui handphone ataupun melalui komputer dari rumah atau dimanapun berada. Dan selanjutnya, Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan berkolaborasi dengan rekan kerja sesama guru. Dan tahapan pada kegiatan program guru belajar ini hanya diikuti oleh 2 kegiatan. Yang pertama, tahapan kegiatan BIMTEK, dan yang kedua adalah tahapan kegiatan pengendasan. Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu dapatkan sebagai peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Yang pertama, Bapak Ibu guru akan memiliki pengalaman belajar yang seru. Dan selanjutnya, Bapak Ibu memiliki pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Setelah itu, Bapak Ibu memiliki pemahaman lebih dalam mengenai asesmen kompetensi minimum dan juga asesmen nasional. Selanjutnya, Bapak Ibu akan memiliki sertifikat dari bimbingan teknis tahapan pertama dan juga piagam penghargaan dari kegiatan program guru belajar ini. Mari Bapak Ibu, setelah mendengar penjelasan saya harap Bapak Ibu berkenan dan berminat untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Terima kasih atas perhatiannya.